Digimark. Digital and Marketing, selamat mengikuti. Selamat sore, semua listeners, apa kabar di Rabu siang? Rabu sore maksud Audrey. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa Audrey akan menemani dalam Smart Digimark, di mana hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin suka luput dari perhatian para pebisnis ataupun pelaku UMKM, di mana kita sibuk mempersiapkan ataupun juga melaksanakan berbagai strategi digital marketing tanpa melihat lagi hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah ekosistem omnichannel gitu ya, small listeners. Dan kita akan belajar terkait dengan The Invisible Bridge bersama dengan sosok yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Ada Pak Hadi Kunchoro. Selamat sore Pak Hadi. Selamat sore Mbak Audrey, apa kabar Mbak? Baik, akhirnya berjumpa lagi Pak Hadi. Rindu sekali, betul, untuk berbincang. Dan Pak Hadi juga pastinya sudah berpengalaman dari Power Commerce Asia gitu ya. Dan sepertinya ini topik yang sangat relevan gitu Pak Hadi bahas di sore hari ini. Kalau kita ngomongin tentang berbagai digital marketing ya Pak Hadi ya, ini kan memang sekarang lagi marak-maraknya gitu ya, teman-teman menggunakan ads lah dan lain sebagainya, sehingga rasanya para pebisnis ataupun pelaku UMKM itu fokusnya ke situ tanpa memperhatikan mungkin kesiapan ataupun juga bagaimana mereka bisa menerima luapan-luapan mungkin dari order. Seperti itukah realitanya Pak Hadi atau seperti apa? Boleh di-sharingkan. Iya, terima kasih Mbak Audrey, teman-teman smart listener. Jadi ini kontekstual kalau kita berbicara para entrepreneurs di level UMKM ya. Memang mindsetnya tentu karena masih memulai gitu loh, sehingga untuk pertumbuhan dan bertumbuh belum dalam posisi mature, tentu cara berpikirnya biasanya adalah bagaimana ngomset kan ceritanya. Yes. Nah, one of the easy part ngomset itu adalah tentu dengan cara memviralkan atau membangun komunikasi marketing dengan cara-cara viral di situ. Bukan hanya tentang membangun informasi komunikasi dan awareness, tapi juga kemudian virality itu bagaimana kemudian nanti membangun sebuah konversi menjadi sales di situ. Nah, namun tentunya tidak salah dalam konteks bagi teman-teman UMKM yang memang baru memulai dan bertumbuh di fase itu. Namun kalau memang menjadikan sesuatu hal dalam bisnis itu jangka panjang dan menjadi sustain, itu tidak cukup viral-viralan itu, apalagi cuman model-model artisan up and down dan sejenisnya, ya itu nggak akan sustain model seperti itu. Kenapa? Karena dalam konteks bisnis itu yang secara fundamental adalah kalau kita bicara brand itu adalah berfungsi untuk memberikan persepsi, mengingat di benak persepsi. Marketing itu adalah mengkomunikasikannya, cara berkomunikasi, ya, komunikasi dan melakukan apapun itu, informasi, promosi dan sejenisnya. Sales itu adalah mengkonversi, bagaimana mendilkan menjadi sales di situ. Nah, ketika kemudian menjadi revenue, menjadi sustain, maka kemudian jangka panjang itu kaitannya tentang macam-macam, bukan hanya tentang persepsi dan komunikasi. Tentang stok inventory ada atau tidak, cukup atau tidak, harga pricing benar apa enggak, kemudian service level untuk customer experience-nya juga benar apa enggak customer service-nya, sampai kemudian pengalaman-pengalaman dari si produk-produk itu tersebut, sehingga pada akhirnya kalau mau sustain tuh customer mau repeat apa enggak, balik apa enggak di situ. Nah, ini yang menjadi kalau kita sebut sebuah ekosistem dalam bisnis fundamental itu. Nah, yang sering di level teman-teman saat ini di dunia startup itu yang paling isi itu kan bangun merek dan komunikasi di marketingnya dulu. Salah satunya dengan viralnya dulu di situ. Tidak salah untuk mengenalkan awal, tapi kalau mau kemudian menjadi sustain, maka harus dibangun fundamental ekosistem bisnisnya. Yang saya sebutkan nggak cukup hanya branding, marketing, selling, tapi operational, manajemen, sistem, leadership, organization itu menjadi salah satu fundamental yang harus kita kuatkan kalau mau jangka panjang di situ. Nah,
Kemudian yang kedua, nggak cukup kalau mau menguasain Indonesia jangka panjang dan pengen jadi nomor satu di Indonesia, satu channel saja, online saja nggak cukup. Karena Indonesia ini 17.000 pulau. Ya. Ya, kalau cuman dikirimnya cuman dari Jakarta doang, orang Papuanya nggak keterima, orang Balikpapannya ongkirnya lebih mahal, ya akhirnya terkonsentrasi nanti jualannya di Jabodetabek. Yes. Sehingga ekosistemnya harus dibangun, Oke. termasuk channelnya. Channel jualan nggak cukup hanya marketplace saja, nggak cukup hanya website saja, nggak cukup hanya sosmed saja, nggak cukup offline saja, tapi harus ada juga tentang offline itu kalau memang mau menguasai Indonesia. Nah, itu yang kemudian nanti kompleksitasnya disebutkanlah disebut adalah omni-channel Yes. di situ. Oke. Nah, jadi ekosistemnya. Tapi tidak salah memulainya dengan virality, nggak ada masalah. Yes, tapi perlahan hal-hal tersebut ya yang menjadi penunjang sustainability sebuah bisnis itu juga harus dibangun seperti tadi Yes, Pak Hadi sampaikan. Lantas betul. kalau misalnya memang kita nih lagi di fase memang ya apa ya membangun awareness dari brand dan juga komunikasi bisnis kita, Pak Hadi. Step-step apa dulu yang mungkin harus diperhatikan ya untuk menjadi sebuah bisnis yang sustain sehingga ya semuanya bisa terbangun perlahan-lahan walaupun mungkin nggak bisa semuanya langsung kita jadikan fokus bersama ya, Pak Hadi. Ya, Silakan. pertama tentu adalah pada saat kita membangun sebuah brand atau produk, maka kita tentukan dulu kemudian unique value proposition-nya kita itu di target market yang mana. Oke. Itu. Nah, sehingga kalau cukup bagus, tepat segmen market dan value proposition-nya, maka bagaimana menembak komunikasinya menjadi tepat. Di situ. Kalau sudah komunikasinya dibangun dengan tepat, story-nya tepat, maka otomatis terjadilah konversi sales di situ. Nah, itu tahap pertama yang harus dilakukan di situ. Nah, yang kedua setelah itu kalau ternyata ini bagus kan gitu loh, maka ditentukanlah perencanaan forecast. Jadi ada prediksi forecastnya. Kira-kira saya memforecast itu dengan perencanaan komunikasi dan virality-nya kayak gini di channel ini, segmen marketnya ini, unique value proposition-nya ini, gitu loh. Maka kira-kira forecast saya harus bikin barang berapa di stoknya. Jadi, nah sialnya namanya forecast itu kan prediksi, susah sekali 100% akurat kan. Betul. Ya kan, di situ. Ada yang optimis banget gitu loh, bikin forecast barangnya banyak, tahu-tahu pas di campaign jualannya 20%. Ada yang kebalik. Malah kemudian bikinnya dikit, tapi kemudian stoknya akhirnya malah membludak. Nah, planning dan forecast itu yang ditentukan. Nah, setelah planning dan forecastnya ditentukan, bagaimana merecovery kalau terjadi over forecast atau under forecast. Kalau over forecast berarti kan jualannya kurang. Apa kontingensi yang harus dilakukan? Komunikasi apa lagi? Campaign apa lagi yang harus dilakukan? Jadi ada A/B testing stagesnya. Tapi kalau under forecast berarti artinya jualannya nih kebanyakan nih. Bagaimana supplier-supplier segera dilakukan manajemen planningnya. Jadi ketika dari awal bikin kontrak, oke, saya volumenya 1.000, bikin forecast 1.000, ternyata itu buat sebulan baru 2 minggu udah habis, maka bagaimana kontrak itu harus difleksibelkan dengan para supplier dan sejenisnya. Nah, maka kunci penentunya adalah forecast dari sisi operasionalnya. Forecast itu menentukan nanti adalah financial cash manajemennya di situ. Itu yang harus diperhatikan dalam konteks di growth atau starting growth level stage di situ, Mbak. Yes, nanti kita akan sambung lagi ya. Berarti ini 2 poin yang menarik ya, small listeners. Tapi nanti kita akan bahas lagi bagaimana supaya strategi-strategi jualan kita ataupun digital marketing yang kita lakukan juga ya bisa benar-benar sesuai dengan teknis ataupun sistem yang sudah kita siapkan. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Jadi small listeners jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Digimark. Telah Anda ikuti Smart Digimark Digital and Marketing. Sampai jumpa. membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melalui
berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Digimart Digital and Marketing, selamat mengikuti. Kembali Smart Listeners dalam Smart Digimart. Setelah tadi sesi pertama ya kita memahami bagaimana situasi dan kondisi yang ada, dan pastinya juga tadi ada 2 poin yang menarik gitu ya untuk kita menentukan target market kita, dan juga pastinya bagaimana teknis forecasting tadi Pak Hadi sampaikan. Dan memang tadi sempat di-spill juga gitu ya, bahwa kalau kita mau menguasai Indonesia yang cukup luas, yang terdiri dari beribu-ribu pulau gitu ya, kita harus bisa belajar lebih dalam terkait dengan omni-channel, dan pastinya juga stocking mungkin di beberapa titik daerah supaya teman-teman yang jauh gitu ya dari tempat kita bisa tetap menikmati layanan dengan baik. Tapi sebenarnya perbedaan omni-channel gitu ya Pak Hadi dari beberapa tahun belakang cukup signifikankah gitu ya untuk teman-teman pelaku bisnis ataupun UMKM, atau seperti apa Pak Hadi? Oke, ini yang mungkin saya harus jabarkan ketika saya bicara tentang omnichannel itu. Saya sudah maybe consider as the first person pionir yang membicarakan omnichannel bahkan dari sejak 10 tahun yang lalu. Dan semua orang gak ada yang percaya sama saya. And then suddenly the last 3 years sekarang semua orang ngomong omnichannel kan gitu. Nah, yuk kita bicarakan dulu definisi omnichannel itu apa. Macam-macam banyak di lapangan omnichannel. Ada yang cuman punya toko online, e-commerce, terus punya website, itu udah omnichannel. Enggak.
Di situ. Ada yang punya toko online di Shopee, sorry, nggak boleh nyebutin ini ya, di e-commerce misalnya kayak gitu, tapi kemudian punya toko offline satu misalnya, itu udah omnichannel karena masuknya O to O, online to offline, offline to online, misalnya gitu, udah omnichannel. Nah, itu belum lengkap. Itu yang namanya omnichannel itu sebuah sejarah dari yang tadinya tradisional single channel menjadi e-commerce, menjadi multi channel, menjadi omnichannel. Nah, perbedaannya ketika e-commerce ada online, jadi tradisional single channel offline. Dulu cuman offline doang. Ada e-commerce, ada online. Ya. Nah, terjadilah multi channel. Multi channel itu adalah channelnya macam-macam. Ada sosial media, ada web, ada marketplace, itu yang di online-nya. Offline-nya ada modern trade, ada traditional trade, ada grosir, ada B2B, ke distributor, mitra, reseller, itu macam tuh offline. Di situ. Nah, omnichannel itu adalah mengintegrasikan semua channel dalam satu ekosistem integrasi, real time. Sehingga customer experience-nya itu sama mau belanja dimanapun. Tapi kalau multi channel itu belum terintegrasi, jadi masih sendiri-sendiri. Jadi di e-commerce timnya sendiri, sistemnya sendiri, CS-nya juga sendiri. Tapi kalau kemudian di toko offline juga nggak nyambung, online stoknya, stok di offline dengan di online nggak nyambung tokonya. Nah, itu baru multi channel disebutnya. Di situ omnichannel itu mengintegrasikan semua channel penjualan, termasuk channel untuk inventory stok, termasuk untuk big data, termasuk untuk payment dan sejenisnya. Terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Itu yang disebut omnichannel. Tujuan omnichannel itu agar customer experience-nya sama. Mau belanja di online, mau belanja di offline, mau di Papua, mau di Makassar, mau di Surabaya, mau di Jakarta sama. Mereka bisa instan kurir 2 jam. Mereka bisa COD, mereka bisa lead time-nya sama, mereka bisa ongkirnya sama. Nah, itu sama semua, itu berarti sudah omnichannel. Salah satu contoh experience-nya ngetes omnichannel atau tidak, ada nggak aplikasi secara real time, ordernya itu setiap detik real time berubah-ubah. Nah, kalau rubahnya sejam sekali berarti ada manual, ada admin yang upload data sejam sekali. Nah, itu belum omnichannel, itu masih multi channel. Di situ. Nah, omnichannel ini tentu untuk Indonesia karena Indonesia itu sangat diferensiasinya tuh diversifikasinya tinggi dan kemudian arkipelagonya 17.000 pulau. Maka kemudian isu logistik, service level logistik, customer experience, informasi, komunikasi, customer service, sampai termasuk jumlah order di masing-masing channel itu semakin banyak. Bayangkan Indonesia itu satu-satunya negara yang semua channel tuh ada. IG bisa jadi buat jualan. Betul. WA buat jualan. Facebook jadi jualan. Di apapun, bahkan tempat pos ronda, tempat nongkrong bisa jadi jualan. Itu orang Indonesia tuh. Di negara lain nggak ada. E-commerce, marketplace ada. Indonesia ketika ada crowd, disitulah bisa tempat berjualan. So why Indonesia itu sangat kompleks. Itu yang disebut channel untuk berjualan. Nah, omnichannel itu mengintegrasikan semuanya. Mau jualan dimanapun terintegrasi semuanya. Di situ. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apa sih benefitnya yang berbeda ketika orang jadi dari cuman e-commerce, single channel, multi channel, dan sekarang omnichannel? Tentu. Maka kemudian benefitnya apa? Penetrasi seluruh Indonesia, datanya sama, experience-nya, customer-nya sama. Orang di Papua, orang di Makassar, karena kita punya gudang di Makassar, dikirimnya bukan dari Jakarta. Sehingga pengirimannya sama-sama. Orang Makassar 1 hari juga, reguler. Bahkan sama-sama bisa instan kurir 30 menit sampai 2 jam. Tapi kalau gudangnya cuma 1 di Jakarta, orang Makassar butuh 5 hari sampai di Makassar. Sehingga customer experience-nya jadi berbeda. Nah, dengan adanya persamaan tadi, customer experience-nya yang sama, otomatis penetrasi akuisisi customer itu di seluruh Indonesia itu menjadi merata. Karena experience-nya sama. Nah, yang terakhir, karena datanya terintegrasi, maka kemudian big datanya, kalau sebagai seller nih, brand owner, big datanya punya semua. Mau jualannya di mana aja. Sehingga tahu nanti kapan Mbak Audrey belanja produk A di toko mana biasanya. Kapan terakhir belanja. Sekali belanja setiap bulan berapa kali. Kalau belanja sekali spending di toko itu berapa. Ketahuan semua datanya.
Nah, kalau udah big datanya tahu, enak tuh, repeat ordernya gampang tuh. Hmm. Mbak Audrey udah 2 bulan loh nggak ngorder, ayo ini ada voucher ini. Nah, tinggal Yes. ditembak lagi agar repeat Mm-mm, mm-mm. di situ. Mbak Audrey biasanya kan belanjanya cuma 1.000 Mbak. Nih ada bundling Mbak, dikasih ini 1.500 dapat 2 di bundling, jadi dinaikin belanjanya Oke. di situ. Nah, itu karena big data. Nah, Ya. omnichannel itu mengintegrasikan big datanya, itu yang the most important. Yes, dan ini akan memudahkan juga ya berbagai macam strategi bisa tepat sasaran seperti yang Betul, itu Pak Hadi ujungnya. sampaikan. Cuma Gitu. mungkin jadi pertanyaan juga nih untuk teman-teman yang mungkin ya masih dalam proses gitu ya, Mhm. memaksimalkan omnichannel. Ya. Kapan saya harus mungkin memutuskan, ya itu tadi ya, mempersiapkan mungkin gudang di beberapa titik kota gitu ya, dan kota mana ya yang mungkin titiknya itu tepat gitu ya untuk menjangkau beberapa customer yang ada di beberapa pulau misalnya seperti itu. Ini menjadi pertanyaan basic dari para pebisnis. Silakan, Oke. Pak Hadi. Pertama adalah yang harus segera dilihat ketika pertumbuhan begitu sangat cepat, maka kemudian dari demand ya, Yes. permintaan, dan supply pun sudah tidak punya masalah, maka Anda harus segera melakukan penetrasi. Penetrasi itu adalah ke area, daerah, atau penetrasi channel-channel baru. Yes. Itu, penetrasi itu. Nah, maka ketika Anda sudah menguasai satu channel dan satu daerah, sudah juara. Oke. Berarti Anda harus penetrasi. Iya. Ketika sudah Anda harus penetrasi untuk berkembang entah itu di area atau dengan channel yang baru, maka Anda harus sudah mulai berpikir tentang omnichannel. Oke? Oke. Kalau cuma 2 daerah dan 2 channel, gampang, masih multi channel manual masih bisa, Mbak. Oke. Tapi kalau mau punya seluruh Indonesia dan channelnya online ada, marketplace ada, website ada, offline, toko offline-nya ada, nggak mungkin nggak pakai sistem. Iya, iya. Ya kan? Nah, maka segera omnichannel sistemnya dicari di situ. Yes. Karena nggak mungkin manual. Betul. Oke? Nah, tapi gimana sih cara mencari? Oh, sekarang banyak, ya. Termasuk salah satu pionirnya omnichannel itu adalah Power Commerce. Yes. Di situ, di perusahaan saya mengembangkan teknologi sistem omnichannel plus juga operationnya, dan kami sudah ada di 10 kota di Indonesia, jadi nggak perlu mikir bikin gudang sendiri. Iya, iya, iya. Di situ banyak sekarang partner-partner yang bisa kita gunakan sebagai partnernya kita untuk membangun omnichannel bisnis. Betul, karena kan pasti keresahan ketika wah harus bikin gudang ataupun juga offline store gitu ya, pasti biayanya besar banget, belum sewa dan lain sebagainya. Ini yang mungkin menjadi pemikiran kita para pebisnis. Kalau Anda mau besar, Yes. maka kunci pertamanya adalah cari teman. Oke, partner ya. Iya. Kalau Anda mau cepat, pergilah sendirian. Yes. Tapi Anda bisa cepat mati dan bisa cepat nyampe kan gitu. Betul. Ayo, Stres ya tapi nanggung kalau- semuanya. Oh iya dong. Iya, Tapi iya. kalau Anda mau besar, maka rumus pertamanya cari teman. Yes, itu Iya. dia. Dan jangan lupa juga cari ilmu ya, seperti mendengarkan siaran kita pada sore hari ini. Yes. Pastinya. Yes, nanti kita akan sambung lagi ya, Pak Hadi. Ya. Ini semakin menarik dan juga pastinya semakin dalam lagi perbincangan kita terkait dengan The Invisible Bridge, yang dimana ini akan menjadi jembatan penghubung antara stok Anda gitu ya dalam bisnis, dan pastinya juga digital marketing strategies yang Anda persiapkan sehingga semuanya bisa inline. Dan setelah ini kita akan sambung lagi, jadi jangan kemana-mana, small listeners, masih ada 2 sesi lagi bersama dengan Pak Hadi. Tetaplah bersama kami. Telah Anda ikuti Smart Digimart Digital and Marketing. Sampai jumpa. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus,
serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Digimart Digital and Marketing, selamat mengikuti. Terima kasih smart listeners, Anda masih bersama kami dalam Smart Digimart dan masih bersama dengan Pak Hadi Kunchoro dari Power Commerce Asia, yang dimana tadi ya kita juga sudah spill bahwa Pak Hadi ini sudah memikirkan omnichannel sekitar 10 tahun yang lalu, dan akhirnya beberapa tahun kebelakang orang sudah sibuk gitu ya untuk ya fokus kepada omnichannel bisnis mereka masing-masing. Tapi tadi di sesi kedua Pak Hadi menyatakan bahwa big data ini juga penting ya untuk menjadi penentu strategi ataupun juga langkah dari sebuah bisnis ataupun juga sebuah brand. Lantas bagaimana sebenarnya kita selaku pelaku bisnis gitu ya bisa memanfaatkan semaksimal mungkin data tersebut tanpa juga akhirnya membuat pelanggan risih, karena ada juga ya ternyata beberapa pelanggan yang merasa wah ini kayak dikuntit banget nih sama beberapa toko gitu ya ataupun beberapa brand, merasa terus diiming-imingi sampai akhirnya mungkin ya jadi ngeblok lah ataupun juga menghindar dan lain sebagainya. Silakan Pak Hadi. Ya, itu yang dinamakan kemudian kita manajemen relationship customer atau CRM, customer relationship management CRM. Kita belajar tentang CRM dan di mana kemudian CRM itu akan mempelajari tentang one of the thing customer experience. Yes. Ya. Kalau di tempatnya kita, rumus paling basic pertama adalah benahi dan bikin framework bagaimana mengolah datanya dulu. Okay. Jadi kita memetakan datanya. Jadi tapi rumus pertama gini ya, karena saya selalu membagi bisnis itu kan memulai startup, jangan langsung scale up, tapi smart up dulu, pinter dulu, smart up dulu. Di situ. Kenapa? Karena kalau langsung dari startup, TK langsung kuliah, itu jeglek nanti. Betul. Ya kan?
bisa mati dulu, mati lebih cepat. Karena dia nggak ready sebetulnya. Ya, nah maka saya membuat rumusnya itu startup, smart up, scale up. Nah kalau mau scale up itu men-smart dulu. Salah satu rumus sebelum scale up itu adalah cari teman yang tadi saya bilang. Oke, balik lagi ke pertanyaannya tadi, Mbak. Kalau di tempatnya kami secara metodologi adalah begini. Pertama rumusnya ketika startup, kumpulkan big data. Oke. Setelah dikumpulkan big datanya, dipilah-pilah, dikelompok-kelompokkan. Baru kita bikin datanya. Mana yang platinum, mana yang gold, mana yang silver, mana yang bronze, mana yang nggak member, mana yang macam-macam. Oke. Nah, jangan dulu bikin kelasnya sebelum big datanya customernya banyak. Kecuali bisnisnya memang bisnis yang eksklusif. Yes. Oke. Ya. Kalau bisnisnya yang inklusif, jadi rumus pertama startup banyakin big datanya. Nah, gimana cara mengklasifikasi tadi? Salah satu rumusnya adalah dengan cara rumus adalah RFM. R itu resensi. Resensi itu menentukan si pelanggan ini behaviornya kapan sih terakhir beli. Oke. Dari situ. Kedua, F-nya itu frekuensi. Dia tuh setiap bulan berapa kali sih belanja? Dan di channel mana sih dia belanja? Pakai voucher apa sih? Frekuensi. Ya. 3, M-nya monetisasi. Monetisasi itu adalah sekali belanja itu dia spending apa aja sih dan berapa banyak, berapa besar nilainya. Nah, kalau sudah bisa mengklasifikasikan 3 ini, baru diklasifikasi mana yang platinum, mana yang gold, mana yang ini dan sejenisnya. Nah, baru. Nah, sehingga ketika sudah diklasifikasikan, maka kemudian kalau Mbak Audrey biasa belanjanya sehari sekali, sekali spending 1 juta. Itu mah bukan lagi gold. Ya. Itu udah langsung platinum priority, bahkan bukan priority lagi tuh, udah pakai mungkin soliter kalau di bank ya. Oke. Ya kan? Nah, di bank kan di atas priority masih ada soliter kan gitu lah. Misal kayak gitu. Nah, sehingga cara berkomunikasinya nggak bisa dong di blast WA. Oke. Kan yang biasa dilakukan apa? Punya data, diblas sama tuh, jebret gitu. Itu yang membuat Template orang ya. ngeblok. Ya. Karena tidak diklasifikasikan. Nah, ketika sudah terklasifikasi, channel pemakaian komunikasi dan cara copywriting berkomunikasinya pun dan tentunya promo-promonya berbeda. Kalau tadi men-trigger orang agar kapan terakhir, biasanya dia sebulan sekali. Kok udah 2 bulan? Nggak belanja-belanja ya? Kan cara berkomunikasinya mengingatkan. Yes. Atau dikasih voucher, Mbak belanja berikutnya kapan? Kan gitu. Ngerti nggak? Ya. Tapi kalau dia aja, kok tambah lama, biasanya dia tiap hari belanja 1 juta. Sekarang udah 2 hari sekali cuman 500.000. Turun. Nah, berarti diklasifikasi mana dia? Gimana cara berkomunikasinya? Kan nggak bisa di semua sama ratakan. Yes. Di situ. Tapi ada satu klasifikasi general. Ini yang nggak ada di klasifikasi. Ini umum, masyarakat umum. Ya sudah, tembak aja dulu itu. Kebayang nggak? Yes. Nah, yang biasanya dilakukan ke blokir itu karena apa? Kita ngeblas aja semuanya disamain. Kebayang ya? Yes, ya, betul. Bahkan kadang kalau misalnya experience Audrey gitu ya belanja ya di e-commerce, kan biasanya tuh ada kolom chat gitu ya. Ya, template-nya mirip-mirip juga sih sebenarnya gitu Sebel ya. kan? Betul. Itu kalau dijawab sama AI sebel kan? Yes. Tapi ketika dijawab sama manusia kan gitu. Cuman masalahnya manusia kan costly kalau seandainya 24 jam. Yes, betul. Ya kan? Di situ nah bagaimana kita pinter-pinternya kalaupun pakai kombinasi hybrid AI dan manusia seperti apa. Nah, itulah pinter-pinternya kita mengelola inovasi teknologi dengan kemudian bagaimana mengelola behavior customer tadi dengan manusia yang manual di situ. Oke, menarik nih Dan tadi. itu dong ada ilmunya sendiri sih. Yes.
Pak Hadi tadi menyinggung AI ya, ini juga cukup marak dipergunakan lah untuk para pelaku bisnis. Salah satunya tadi ya untuk CRM, untuk menjaga relationship. Tapi selain untuk menjaga relationship gitu ya, ada nggak sih hal-hal yang mungkin bisa kita terapkan juga nih dari konektivitas kita terhadap AI? Mungkin beberapa tahun ke depan, mungkin sepenglihatan Pak Hadi, atau sekarang juga ada beberapa part yang sepertinya AI sudah harus mulai dicampur adukan gitu dengan sistem bisnis kita, Pak Hadi. AI itu sudah sangat banyak involving atau masuk ke dalam ekosistem bisnis proses sekarang ini. Cuma memang yang paling terkenal itu kan tentu di dunia kreatif dan marketing ya pakai AI Yes. dan customer service, karena biasanya karena AI paling optimum saat ini, dan dia memulainya itu dari komunikasi AI. Oke. Kayak menjawab tadi customer service, menjawab ini dan sejenisnya. Nah, sebenarnya dalam konteks AI, dalam konteks keseluruhan bisnis, banyak banget bisa kita gunakan. Ya, di luar tadi komunikasi, tentu sekarang marketing kreatif sudah mulai pakai AI, yang live streaming udah pakai AI, bikin video sudah pakai AI kan gitu, dan sejenisnya ya. Tapi sebetulnya di operation pun juga sudah banyak dipakai dan harus. Oke. Contoh misalnya, bagaimana Mbak memprediksi forecast demand? Yes. Bagaimana kemudian memprediksi untuk replenishment, stok mana yang habis di kotak mana, kapan lead time-nya, kapan harus ngirim lagi, dan itu kan sudah bisa pakai AI semua Ya, ya. Oke. di situ. Sehingga kemudian inventorinya kita menjadi sehat di situ. Kapan dan tracking sistem di mana, kemudian kemana barang ini dan itu udah semua udah bisa pakai. Di dalam gudang udah bisa pakai AI, di dalam transportasi udah bisa pakai AI, di dalam banyak sekali aspek AI yang sudah bisa kita gunakan. Di luar hanya tentang komunikasi terutama di chat atau di komunikasi di customer service, atau hanya kemudian di kreatif. Yes. Bikin foto pakai AI, bikin video pakai AI, enggak. Bahkan sampai prediction di operation itu sudah mulai bisa dipakai. Bikin forecast, bikin replenishment model, bikin kalkulasi days of inventory stock, bikin macam-macam Mbak di situ. Yes. Dan ini bisa mempermudah juga pekerjaan kita gitu ya. Sangat. Terlebih kan memang kalau kita sudah mulai melakukan omnichannel, pasti kita akan berjauhan juga berkomunikasi dengan tim-tim yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu ini satu. Juga, Yang kedua adalah yang paling utama, kalau sudah menggunakan omnichannel pasti big datanya sudah banyak. Iya, oke. Nah, orang ngomong AI, orang ngomong IoT, itu percuma kalau big datanya dikit. Karena machine learning-nya kan butuh asupan data. Betul. Tapi kalau udah omnichannel, big datanya pasti udah banyak, maka inovasi enhancement kayak AI, IoT harus sudah mulai dipakai juga. Yes. Di situ. Ya. Jadi memang AI dan IoT ini, small listeners, bisa benar-benar membantu kita ataupun juga mempermudah pekerjaan kita ya, khususnya untuk Anda yang mungkin sudah membangun sistem omnichannel. Nah, nanti kita akan sambung lagi, kita akan bahas juga tips and triknya seperti apa dari Pak Hadi untuk satu sesi terakhir ya. Nggak kerasa kita udah ngobrol sekitar 45 menit. Dan small listeners, jangan kemana-mana, karena kita masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Telah Anda ikuti Smart Digimart Digital and Marketing. Sampai jumpa. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau
menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Digimart, Digital and Marketing, selamat mengikuti. Selamat sore, semua listeners, masih bersama kami, Audrey Juwana dan juga Pak Hadi Kuncoro dari Power Commerce Asia. Dan kita masih dalam program Smart Digimart dengan topik The Invisible Bridge. Dan pastinya ini akan menjadi insight yang menarik ya untuk Anda yang sedang membangun sustainability bisnis Anda, seperti itu. Memang seperti topik kita gitu ya, banyak ternyata invisible bridge yang akan menyambungkan gitu ya dari promosi digital ataupun juga strategi digital marketing sampai nantinya sebuah produk dan juga sebuah brand itu bisa sampai ke tangan customer, Pak Hadi. Tapi challenge terbesar untuk proses panjang itu kira-kira di poin mana sih supaya menjadi concern juga untuk teman-teman yang sedang berjuang bersama-sama, Pak Hadi, silakan. Satu, kalau menjadi entrepreneur tadi, mulailah bikin stages roadmap. Oke. Start up, smart up, scale up. Yes. Dan mulailah dengan mimpinya, end game-nya apa. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan maunya apa. Yes. Sehingga kemudian roadmap-nya ditarik mundur, bikin backward. Tahun pertama ngapain, harus ngapain, tahun kedua ngapain, dan sejenisnya. Jadi kita tuh punya step langkah. Di situ, arah. Itu satu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah menjadi pebisnis itu bukan Superman. Yes. Dan tidak boleh jadi Superman. Karena kalau jadi Superman, maka sendirian. Bisa cepat. Betul. Bisa kuat. Tapi tidak bisa besar. Maka the first thing first yang kedua adalah carilah partner atau teman. Yang satu chemistry, satu visi yang bisa membangun ini bersama. Di situ. Baru setelah itu mau membikin model bisnisnya seperti apa. Baru urusannya setelah itu ngomongin mau modeling bisnis itu channelnya, alatnya, metodenya, teknologinya, apa mau seperti apa sistemnya. Yes. Begitu. Nah,
yang sering kemudian kita jalanin, biasanya teman-teman itu adalah entrepreneur tuh bikin dulu deh barangnya sama produk dan brandnya, komunikasiin aja dulu, yang penting viral dulu. Betul. Salah? Tidak. Tapi kalau mau sustain, setelah viral, abis itu harus apa yang diperbaiki fundamentalnya, itu yang paling penting. Viral is good, tapi viral itu bisa cepat kaya dan bisa cepat mati. Ya. Gitu. Betul. Tapi ada yang juga pilihan, orang viralnya nggak terlalu sering, nggak banyak-banyak amat, tapi fundamentalnya dibenerin dan punya roadmap. Yang penting itu punya roadmapnya. Jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita tuh mau apa? Jadi ibarat kita mau bikin bangunan, kita tuh pengen punya bangunan tuh berapa tingkat, sehingga bikin fundamental fondasinya. Kalau mimpinya 100 tingkat, jangan bikin fondasi 2 tingkat. Nanti tingkat ke-6 rubuh. Yes. Di situ. Tapi kan untuk membangun sampai 100 tingkat saya nggak punya duit, Pak. Oke, dan kalau kayak gitu bertahap. Disiapkan roadmap-nya tadi. Tahun pertama bikin untuk berapa pondasinya. Disiapkan untuk pondasi misalnya ke-5, misalkan ini dan sejenisnya. Atau nanti disuntik pakai partner yang lain fundamentalnya. Nah, yang kayak gitu yang harus disiapkan. Yang sekarang permasalahan itu adalah yang nyiapkan aja kadang-kadang nggak berhasil. Yes. Apalagi yang nggak nyiapin kan gitu loh. Tapi ada juga yang nggak nyiapin berhasil. Tapi biasanya gini, viralin dulu, dapat duit, habis gitu bayar orang pinter kan gitu loh. Yes, betul. Tapi masalahnya membayar orang pinter belum tentu chemistry value-nya, visinya dapat. Yes. Akhirnya terjadilah pengkhianatan, persengketaan dan sejenisnya. Nah, yang sering menjadi bermasalah dalam family business itu adalah gini. Ketika ada punya keuangan sudah bagus, bisnisnya sudah mulai berjalan, mampu membayar orang profesional, kemudian persepsinya ketika merekrut orang profesional dari perusahaan global multinasional company kan udah sanggup bayar, terus kemudian mereka berpikir bisa diselesaikan sama orang ini. Padahal itu kontrali terbalik. Semakin global company, semakin spesialis. Mereka profesional kalau cuma akunting, ngertinya akunting doang, semakin gede perusahaannya. Dia nggak ngerti pembukuan, dia nggak ngerti financial management, dia nggak ngerti taxation, dia nggak ngerti. Dia karena spesialis. Di situ. Jadi jangan berharap bahwa kemudian mindsetnya adalah, saya udah bayar mahal profesional, kok dia nggak ngerti apa-apa, cuma ngerti ini doang. Itu kadang-kadang mindsetnya yang kebalik-balik di situ. Yes. Ini jadi poin-poin yang perlu kita highlight ya semua listeners ya. Untuk kayak tadi end game-nya apa gitu supaya dikejarnya bisa dengan tepat dan stay on track seperti itu. Yes. Nah, seperti mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, Pak Hadi mungkin sudah punya roadmap juga terkait dengan omnichannel. Kira-kira beberapa tahun ke depan untuk tren omnichannel apalagi yang akan berubah dan mungkin apa yang harus kita persiapkan dari sekarang? Boleh mungkin sedikit highlight-nya, Pak Hadi? Yang pasti gini, pertama adalah dengan perkembangan inovasi teknologi, maka kemudian akan muncul nanti media commerce, akan muncul adalah video commerce, akan muncul nanti augmented commerce, game commerce. Sekarang game-game aja udah bisa di-commerce-kan tuh. Iya, betul. Ya kan? Video commerce, YouTube aja udah link dengan si marketplace kan gitu. Jadi artinya apa? Dengan perkembangan inovasi teknologi ini, channel jualan itu akan semakin banyak. Kebayang? Yes. Dari situ. Nah, dengan channel komunikasi, channel jualan ini semakin banyak dan channel komunikasi semakin banyak, maka behavior customer pun semakin kompleks. Ya, betul. Sebagai penjual, brand owner, dia kan pengen ada di mana-mana, hadir di mana-mana. Maka semakin kompleks, maka semakin kebutuhan integrasi omnichannel itu semakin penting dan krusial. Jadi ke depan itu nggak ada, semakin sedikit. Apalagi di Indonesia channel itu apapun tempat ngumpul dipakai buat jualan sama orang Indonesia itu. Betul. Kebayang kan? Nah, bayangkan misinya
keinginan, interest, passionnya orang brand owner itu kan kalau bisa di semua pasar hadir, Yes. di semua channel hadir. Nah kalau semua channel hadir, manual mau kayak apa? Nggak ada omni-channel integration-nya mau gimana caranya? Mau nge-hire ribuan orang, admin, nerima order, check-in bayaran. Kalau manual kan gitu, ngirim ke gudang suruh ngirimin, nelponin kurir company, manual semua, mati aja. Sebelum besar sebelum scale up udah mati duluan kan gitu loh, ya kan? Yes. Di situ. Jadi kalau ditanya seberapa strategik ke depan omnichannel, maka semakin inovasi berkembang, semakin channelnya tambah kompleks dan tambah banyak, semakin omnichannel integration itu di strategik prioritaskan. Yes. Karena memang melihat yang Audrey rasakan juga ya Pak Hadi ya. Ini melihat berbagai sosial media sekarang sudah banyak lahir juga affiliator gitu ya. Ini rasanya jadi challenge juga untuk para pelaku bisnis dan juga pelaku usaha. Kita nggak tahu gitu ya kapan viral, dan kapan sialnya nggak tahu kapan viral, di channel mana viralnya, di konten apa yang viralnya. Yang kedua, sialnya semua channel semakin mahal. Oke, itu menarik juga ya. Marketplace-nya tambah mahal, affiliator-nya tambah mahal, komisinya, semuanya tambah mahal. Jadi brand owner harus betul-betul memilih di mana fokusnya dia. Balik lagi ke poin yang pertama pembukaan. Brand positioning-nya mau apa, value proposition-nya apa, segmen target marketnya yang mana, di channel mana nanti model bisnis dan channelnya yang dibangun. Itu poinnya. Yes, rasanya ini sudah bisa gitu ya menjadi penutup dan juga hadiah untuk smart listeners selama kurang lebih 1 jam perbincangan kita. Dan memang banyak hal yang mungkin masih luput gitu ya dari perhatian kita pelaku bisnis ataupun pelaku usaha. Tapi semoga dengan siaran kita bersama dengan Pak Hadi hari ini bisa mengingatkan banyak poin sehingga bisnis dan juga usaha Anda bisa sustain seperti goals ataupun tujuan yang Anda harapkan. So thank you so much Pak Hadi sudah kembali mampir di Smart FM untuk sharing-sharing. Semoga next time nanti kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan banyak hal pastinya yang mungkin dikerjakan oleh Power Commerce Asia dan juga small listeners. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan kami di sore hari ini. Dan siaran ini juga tersimpan rapi di YouTube channel Radio Smart FM. Mohon maaf juga untuk beberapa respon yang belum sempat terbaca. Kita ketemu minggu depan di hari Rabu jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Kalau begitu, Audrey Juana dan Pak Hadi pamit. Sampai jumpa, sukses untuk Anda. Telah Anda ikuti Smart Digimart Digital and Marketing. Sampai jumpa.